Perkenalkan, saya Aditya Nurkifana, NIM 192200002. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang uh, machine learning atau deep learning pada mata kuliah praktikum sistem cerdas yang diampu oleh dosen Hamzah STMT. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas responsi pada ujian akhir semester mata kuliah praktikum sistem cerdas. Sebelum masuk ke kasus, akan saya jelaskan sedikit tentang apa itu machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin merupakan cabang dari kecerdasan buatan, yaitu disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris seperti dari sensor data basis data. Kemudian untuk deep learning sendiri merujuk pada salah satu algoritma yang digunakan oleh machine learning dalam artificial intelligence. Deep learning memanfaatkan berbagai variabel kompleks dalam analisisnya, sehingga mesin bisa memahami suatu pola atau kebiasaan yang timbul dari suatu kejadian. Ada pula perbedaan dari machine learning dan deep learning. Sebelum masuk ke kasus, saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan deep learning dan machine learning. Untuk perbedaan yang pertama, yakni intervensi manusia. Contoh kasusnya adalah di kasus program pengenalan wajah. Kemudian yang kedua, pada hardware-nya. Karena jumlah data yang sedang diproses dan kompleksitas perhitungan matematika yang terlibat dalam algoritma yang digunakan, sistem deep learning membutuhkan perangkat keras yang jauh lebih kuat daripada sistem machine learning yang lebih sederhana. Salah satu jenis perangkat keras yang digunakan untuk deep learning sendiri adalah GPU atau Graphical Processing Unit. Kemudian yang ketiga ada waktu. Yang keempat ada pendekatan. Algoritma yang digunakan dalam machine learning cenderung mengurai data dalam beberapa bagian, kemudian bagian-bagian itu digabungkan untuk menghasilkan hasil atau solusi. Sistem deep learning melihat seluruh masalah atau skenario dalam satu gerakan. Kemudian yang kelima ada pada aplikasinya, di mana sistem mengingat semua perbedaan lain yang disebutkan sebelumnya, kita mungkin sudah mengetahui bahwa machine learning dan sistem deep learning digunakan untuk aplikasi yang berbeda, di mana sistem tersebut digunakan untuk aplikasi machine learning dasar termasuk program prediktif, mengidentifikasi spam email, dan program yang merancang rencana perawatan berbasis evidence untuk pasien medis. Selain contoh yang disebutkan sebelumnya, ada juga Netflix, layanan streaming, musik, dan pengenalan wajah. Salah satu aplikasi deep learning yang sangat dipublikasikan adalah mobile self-driving, yaitu program menggunakan banyak lapisan jaringan
Saraf untuk melakukan hal-hal seperti menentukan objek untuk mengenali lampu lalu lintas dan tahu kapan harus mempercepat atau memperlambat. Langsung saja masuk ke kasusnya. Di sini terdapat sekitar 6.000 dataset. Langkah yang pertama yaitu memuat dataset dari modul keras dataset. Kemudian langkah yang kedua, plot beberapa gambar dari kumpulan data untuk dapat memvisualisasikan kumpulan data tersebut. Langkah yang selanjutnya, mengimpor lapisan dan modul yang diperlukan untuk membuat arsitektur jaringan. Membuat arsitektur jaringan saraf konvolusi. Dan programnya sebagai berikut. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk mengubah nilai piksel dari kumpulan data menjadi tipe vote dan kemudian menormalkan atau normalisasi kumpulan data. Kemudian yang selanjutnya setelah data-data ini dijalankan, langkah yang selanjutnya ada untuk melakukan pengkodean untuk mendapatkan kelas target menggunakan num kelas tes y1. Kemudian untuk langkah selanjutnya membuat model sekuensial dan tambahkan layernya. Dapat dilihat programnya sebagai berikut. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya mengkonfigurasikan untuk pengoptimalan dan kompilasi model. Setelah dijalankan, lalu melihat ringkasan model untuk pemahaman yang lebih baik tentang arsitektur model. Di sini terdapat tabel, layer atau type, kemudian ada output shape, kemudian ada parameternya. Dapat diketahui total paramsnya di sini ada 4.210.090, kemudian trainable paramsnya ada 4.210.090 juga, kemudian non trainable paramsnya ada 0. Kemudian untuk melatih modelnya di sini terdapat model fit train validation data test X dan epochnya di sini ada 10, kemudian batch size-nya ada 32. Sudah mencapai 10. Kemudian untuk menghitung akurasinya pada data pengujian menggunakan ACC model evaluates sebagai berikut. Untuk menyimpan modelnya kita menggunakan kode model.save model 1_cipar_10 epoch.h5 karena kita menggunakan cipar. Lalu yang selanjutnya membuat dictionary untuk memetakan kelas prediksi dari model. Label-labelnya di sini ada aeroplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, dan truck. Dapat kita lihat kodenya sebagai berikut. Karena yang disebutkan atau yang dibutuhkan label ke-6, maka akan muncul frog. Seharusnya di sini ada deer atau rusa, tapi karena sedikit kendala. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.